Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala, dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah Advokasi Ekonomi Syariah. Untuk kesempatan yang ke-12 ini kita akan mengkaji tentang mudharabah dan sengketa di pengadilan agama. Mudharabah secara etimologis berasal dari kata darab yang berarti berjalan di atas bumi ataupun bepergian. Kata darab juga berarti memukul atau berjalan. Maksudnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya atau menghentakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemilik modal tidak boleh melakukan intervensi kepada pengguna dana atau pengelola dalam menjalankan usahanya. Apa yang dimaksud dengan mudharabah? Lebih jauh kita akan lihat dalam slide berikut ini. Secara terminologis, mudharabah dimaknai sebagai kontrak perjanjian antara pemodal dengan pengelola modal, antara sahibul mal dan mudharib dalam aktivitas produktif yang mana keuntungannya dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Para fuqaha mendefinisikan akad mudharabah sebagai akad antara dua belah pihak, di mana salah seorangnya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi dalam bentuk persentase bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama hal tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Pengelola baru akan bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh dirinya sendiri. Dasar hukum mudharabah di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 20 ayat 4 dikatakan bahwa mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 7 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah, mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak. Jadi, definisi mudharabah adalah kontrak kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan perjanjian bersama. Apa dasar hukumnya? Di dalam Al-Quran dan hadis terdapat dasar hukum akad mudharabah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia Tuhan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Di tempat yang lain Allah juga berfirman, Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Kemudian dijelaskan pula, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Kemudian ada pula hadis di samping Al-Quran. Hadis riwayat Tabarani. Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak dibelikan hewan. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul membenarkannya. Demikian pula dengan hadis yang pernah disampaikan pada video-video terdahulu tentang 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, di mana muqaradah atau mudharabah termasuk di dalam 3 hal yang terdapat keberkahan di dalamnya. Selain hadis, ada juga asar tentang mudharabah. Lebih lengkap nanti silakan sahabat kampus pahami
Ada Al-Quran, ada hadis, dan ada pula Atsar. Ditambah satu lagi ada ijma' ulama. Ada pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Nasri. Ya. Ia menyatakan bahwa mudharabah telah ada sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengetahui dan mengakuinya. Bahkan sebelum masa kerasulan, Nabi Muhammad SAW telah melakukan mudharabah. Beliau mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah radhiyallahu anha, saudagar kaya yang kemudian menjadi istrinya. Kemudian ada pula pendapat Ibnu Munzir. Ibnu Munzir mengatakan bahwa telah sepakat para ahli ilmu atas dibolehkannya mudharabah. Al-San'ani juga mengatakan bahwa tidak ada perselisihan di antara orang-orang muslim terhadap diperbolehkannya qirat. Sehingga menurut ijma', mudharabah adalah kebiasaan kaum Quraisy yang diakui oleh Islam, dan para sahabat Nabi Muhammad SAW pun melakukan praktek ini. Ini adalah landasan dari ijma' ulama. Berdasarkan beberapa hadis, beberapa dalil Al-Quran dan juga Atsar termasuk ijma', ya, para ulama fikih menetapkan bahwa akad mudharabah dibolehkan jika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Mudharabah dibenarkan karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seseorang yang ahli dalam mengelola dan menjalankan modal itu. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan. Untuk sahnya akad mudharabah ada rukun dan syaratnya. Menurut ulama, rukun akad mudharabah itu antara lain yang pertama, adanya orang yang berakad, pelaku akad. Yang kedua, adanya modal, mal atau harta. Kemudian adanya keuntungan, adanya kerja atau usaha, dan juga ada sigot, ya, ada ijab kabul. Adapun syarat-syaratnya, menurut ulama, yang pertama, orang yang berakad harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Yang kedua, modal harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Dan yang ketiga, pembagian keuntungan harus jelas, dan bagian keuntungan itu diambilkan dari keuntungan secara total. Jadi bagian laba yang dibagikan itu diambil dari keuntungannya. Sementara itu, kompilasi hukum ekonomi syariah dalam pasal 187 menetapkan syarat mudharabah. Yang pertama, pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. Yang kedua, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. Dan yang ketiga, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Nah, pada pasal 188-nya dijelaskan tentang rukun akad mudharabah. Ada sahibul mal, pemodalnya, ada mudharib, pelaku usaha, dan adanya sigot atau akadnya. Di samping itu, terdapat beberapa ketentuan pokok yang harus diperhatikan dan diikuti dalam akad mudharabah. Yang pertama, modal harus berstandar uang yang diakui dan diterima luas, emas atau perak, bukan berupa komoditas yang harganya tidak stabil. Yang kedua, modal dipercayakan kepada dharib. Yang ketiga, keuntungan harus tidak dibatasi. Maksudnya, dibagi secara adil, tidak boleh merugikan salah satu pihak. Yang keempat, tidak ada keuntungan yang tidak pasti. Tidak boleh mempersyaratkan sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian karena dapat menyebabkan batalnya kontrak. Dan yang terakhir, modal harus jelas pada saat dilakukannya kontrak dan harus menjadi milik dari pemilik modal sehingga dapat dialihkan kepada pengelola modal. Nah, akad mudharabah ini juga bisa batal. Kontrak menjadi tidak sah jika persyaratan manajemen yang diajukan oleh pemilik modal tidak dilaksanakan. Kontrak juga menjadi tidak sah kalau pemilik modal memaksakan kehendaknya kepada dharib. Suatu kontrak berbasis akad mudharabah dapat juga dibubarkan ketika yang pertama, salah satu mitra akad meninggal dunia. Yang kedua, salah satu mitra akad pindah agama atau murtad. Dan yang ketiga, salah satu mitra melepaskan haknya sebagai dharib. Jadi bisa batal dan juga bisa berakhir. Sekarang kita masuk ke poin E, bentuk dan aplikasi akad mudharabah dalam perbankan syariah. Praktik mudharabah di bank syariah terwujud dalam bidang penghimpunan dana dari nasabah ataupun penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat. Dalam hal pembiayaan, mudharabah hanya diizinkan untuk sektor-sektor usaha produktif dan tidak pada kegiatan-kegiatan konsumtif.
Modal yang telah disepakati nilainya diberikan kepada mudharib melalui rekening nasabah secara tunai. Kemudian nasabah sewaktu-waktu bisa mengambil dana tersebut. Dalam praktiknya, pada perbankan syariah, bank syariah dapat menggunakan akad mudharabah yang berjenis muqayyadah, yaitu pihak bank syariah ikut menentukan penggunaan dana tersebut dengan sangat ketat, termasuk menyediakan pembiayaan untuk jenis usaha dan dalam jangka waktu tertentu. Namun, bank syariah tidak mencampuri dari sisi manajemennya. Dalam hal manajemen, bank syariah tidak ikut serta dalam manajemen, tetapi bank menentukan syarat yang ketat dalam akad. Mudharib menjalankan mudharabah dan mengatur segala keperluan menyangkut pembelian, penyimpanan, pemasaran, dan penjualan barang. Mudharib bertanggung jawab atas segala kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh suatu kesalahan atas spesifikasi, karena bank tidak akan menanggung kerugian yang semacam ini. Mengenai jangka waktu, maka jangka waktu yang digunakan dalam kontrak mudharabah umumnya ditetapkan dalam kontrak berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank, karena kontrak mudharabah juga umumnya digunakan untuk tujuan dagang jangka pendek. Dalam hal jaminan, pada prinsipnya pembiayaan itu tidak ada jaminan, namun bank syariah tetap meminta bukti kepemilikan kepada nasabah agar mudharib tidak menyimpang. Berdasarkan fatwa yang dijelaskan tadi, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama di dalam akad. Hasil keuntungan usaha disepakati untuk dibagi antara mudharib dan sahibul mal. Apabila usaha tersebut merugi, pertama-tama harus dikaji dahulu penyebab kerugiannya. Dalam fatwa yang tadi dikatakan, jika kerugian bukan disebabkan mudharib, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebatas modalnya. Namun, jika kerugian itu disebabkan mudharib, maka mudharib bertanggung jawab penuh atas kelalaian yang dilakukannya itu. Nah, sengketa ekonomi syariah dapat muncul dalam persoalan jaminan, dalam persoalan distribusi laba, dan pertanggungjawaban atas kerugian. Kemudian ada pula kode etik pembagian hasil keuntungan dalam akad mudharabah ini. Terdapat sejumlah kode etik pembagian keuntungan pada usaha berbasis penanaman modal dengan akad mudharabah. Yang pertama, keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja. Yang kedua, keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Yang ketiga, pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian. Yang keempat, hak mendapatkan laba tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha. Nah, pelanggaran terhadap kode etik juga dapat memicu munculnya sengketa ekonomi syariah di dalam kontrak akad mudharabah. Selain kode etik, ada pula kaidah-kaidah hukum terkait akad mudharabah. Yang pertama, kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga, kecuali kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena habis jangka waktunya. Kaidah yang kedua menyatakan, jika suatu kontrak mengandung multitafsir, maka kehendak para pihak lebih diutamakan daripada memahami kata-kata yang tersamar di dalam kontrak. Dan yang ketiga, jika ada dua pilihan dalam akad, maka para pihak bebas memilih ke lembaga mana diajukan gugatannya. Dan jika sudah dipilih, maka hakim tidak dapat menentukan lain kecuali menyelesaikan sesuai dengan pilihan para pihak tersebut. Baik sahabat kampus semuanya, kita sudah ada di kesimpulan. Ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, mudharabah adalah kontrak kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil, dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis, dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan perjanjian bersama. Yang kedua, landasan hukum akad mudharabah terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 198, Al-Muzammil ayat 20, dan Al-Jumu'ah ayat 10, serta beberapa hadis dan atsar juga ijma' ulama. Kemudian yang ketiga, rukun akad mudharabah terdiri atas pelaku akad, modal, laba, kerja, dan sigot. Yang keempat, adapun syarat-syarat mudharabah antara lain kecakapan para pihak, adanya modal secara tunai, dan pembagian keuntungan harus jelas. Dan yang kelima, kesimpulannya adalah sengketa ekonomi syariah dapat timbul dari berbagai aspek dalam kontrak akad mudharabah, seperti dari jaminan, distribusi laba, pertanggungjawaban atas kerugian, dan pelanggaran kode etik, serta hal-hal yang terkait dengannya. Baik sahabat kampus semuanya, kesimpulan sudah dibacakan. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan dieksplor di luar kuliah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala keterbatasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.